Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau mempresentasikan daripada materi saya atau brand saya yang bernama Kultura, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Adam Wibowo. Sebelumnya saya meminta maaf kepada audiens atau teman-teman yang akan melihat video presentasi daripada saya, karena satu, saya tidak menampilkan wajah saya ya di layar. Kemudian yang kedua, karena mungkin saya resolusi ketika saya mengupload video nanti kurang begitu bagus, dikarenakan terkendala problem yang mana laptop saya rusak ya. Jadi mau nggak mau saya tetap harus merekam dengan handphone saya. Oke, lanjut ke materi. Saya akan memperkenalkan bisnis plan atau brand saya yang sudah berjalan, yaitu namanya Kultura. Sedikit gambaran, salah satu foto di pojok kanan atas itu adalah desain kaos kita, yang mana modelnya saya sendiri. Saya akan memperkenalkan asal muasal Kultura itu dari mana. Brand Kultura atau bahasa Kultura itu berasal dari kata Latin yang berarti budaya. Makna mendalam di balik nama itu mencerminkan keanekaragaman, kreativitas, dan keberanian dalam berekspresi yang ingin kami bawa dalam setiap desain t-shirt atau kaos kami. Kemudian kami berkomitmen untuk menggabungkan elemen budaya kultur muda-mudi dari berbagai penjuru dunia ke dalam produk kami dalam desain t-shirt. Kemudian apa sih visi daripada brand Kultura sendiri? Visi daripada brand Kultura sendiri yaitu menjadi brand t-shirt yang dikenal secara global karena menggabungkan nilai-nilai budaya muda-mudi dan inovasi dalam setiap produknya. Kemudian visi yang kedua yaitu menginspirasi pelanggan untuk mengekspresikan movement atau style mereka melalui fashion. Salah satu gambar yang berada di sebelah kiri itu pun juga salah satu desain t-shirt kami, juga di slide sebelumnya. Kemudian lanjut, misi daripada brand Kultura yaitu menghasilkan t-shirt berkualitas dengan desain yang unik dan bermakna. Kemudian mendorong keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap tahap produksi kaos. Kemudian misinya memberdayakan komunitas kreatif lokal dengan memberikan platform bagi seniman untuk menampilkan karya mereka. Kemudian misi daripada Kultura sendiri juga akan mengajak atau merangkul seniman-seniman atau suatu komunitas kreatif lokal setempat untuk memberikan platform bagi mereka untuk menampilkan karya dan movement mereka. Kemudian insight daripada Kultura yaitu desain yang unik adalah hasil kolaborasi dengan seniman lokal dan internasional. Kemudian kualitas premium. Kami menggunakan bahan berkualitas tinggi yang nyaman dan tahan lama seperti cotton combat, kemudian PE, kanvas, kemudian jenis sablonan yang berbahan dasar dari rubber, yang mana dari segi lifetime lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya eco-friendly. Kami menerapkan prinsip eco-friendly dari atau untuk produk kami sendiri yaitu Kultura, karena produksi atau proses produksi kami mempertimbangkan dampak lingkungan dengan penggunaan bahan ramah lingkungan. Kenapa kami menggunakan bahan berbahan dasar seperti katun, kapas, mengesampingkan bahan seperti polyester? Karena menurut kami bahan tersebut lebih ramah lingkungan ketika suatu saat
didaur ulang ataupun menjadi sampah akan lebih mudah diurai oleh alam. Kemudian branding daripada Kultura sendiri yaitu kolaborasi budaya. Apa itu kolaborasi budaya? Kami yakin kolaborasi budaya di setiap koleksi kami itu selalu membawa cerita dan elemen budaya dari berbagai negara. Kemudian komunitas kreatif. Seperti misi yang kami bawa yaitu selalu merangkul pelaku-pelaku seni di lokal setempat karena mendukung dan bekerja sama dengan komunitas kreatif untuk mempromosikan seni dan budaya. Kemudian customer centric, fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan layanan pelanggan yang responsif dan personal. Lanjut. Kemudian apa sih strategi bisnis plan saya sendiri sebagai founder daripada Kultura? Kami mempunyai marketing strategi dengan satu, digital marketing. Di era digital seperti sekarang, otomatis kita mau nggak mau harus memaksimalkan daripada industri digital sendiri dengan seperti media sosial, SEO, dan kampanye iklan online untuk meningkatkan visibilitas brand. Kemudian influencer collaboration, bekerja sama dengan influencer yang memiliki nilai dan visi yang sama dengan brand untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kami juga bekerja sama dengan seperti atau dalam bahasa sekarang yaitu mengendorse beberapa, bisa dibilang, figur yang dinilai oleh muda-mudi ini sebagai contoh mereka. Kemudian marketing strategi kita yaitu yang ketiga, pop-up stores atau events. Mengadakan acara dan membuka pop-up store untuk mendekatkan produk kami kepada pelanggan secara langsung. Pada contohnya ketika ada suatu acara musik, konser, atau ketika ada bazar kampus, kami akan selalu aktif untuk membuka pop-up stores atau offline store, sehingga masyarakat atau kalangan muda-mudi akan lebih dengan mudah mengenal produk kami, juga brand kami yaitu Kultura sendiri. Kemudian product development daripada desain atau brand kami yaitu riset dan pengembangan. Melakukan riset untuk memahami tren pasar dan preferensi pelanggan, seperti tren yang digemari oleh pelanggan, tren yang digemari oleh target customer kita, target pasar kita, selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan desainer, mengundang desainer terkenal untuk menciptakan edisi khusus yang eksklusif, seperti desain kemeja kita yang terakhir, yaitu kita juga berkolaborasi dengan salah satu desainer lokal untuk mendesain kemeja kami. Kemudian yang ketiga, feedback pelanggan, mengumpulkan dan menganalisis feedback pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas dan desain produk. Secara tidak langsung ketika kami membuka pop-up stores di bazar, terus kemudian membuka offline store atau kita bersentuhan langsung dengan pelanggan, beberapa masukan dari pelanggan yang kita terima itu adalah suatu hal yang paling menurut kita itu berharga, karena di situ kita bisa secara langsung mendengarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa preferensi yang pasar ini butuhkan itu seperti apa, sehingga ketika kita mendapatkan feedback pelanggan akan menambah atau membuat kami sendiri sebagai tim dalam segi product development akan lebih kaya akan informasi. Kemudian target dan segmentation. Di era sekarang seperti zaman sekarang, secara market atau target, mau tidak mau dan diharuskan kita harus
mempunyai target dan segmentation, sehingga kita sebagai brand akan punya arah kemana brand kami ini akan dibawa. Masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu target. Apa sih target dari brand Kultura sendiri? Satu, ekspansi pasar. Membuka toko fisik di kota-kota utama di seluruh dunia. Itu target utama kita. Ketika itu belum tercapai, mungkin di lokal atau di lingkungan kita sendiri. Kemudian target kami yaitu brand awareness, meningkatkan kesadaran dan pengenalan brand kultur di pasar global, ekspansi pasar, membuka toko fisik di kota-kota utama di seluruh daerah. Kemudian peningkatan penjualan, mencapai peningkatan penjualan tahunan sebesar 20% melalui strategi pemasaran dan pengembangan produk yang efektif. Lanjut, segmentation. Segmen kami yaitu dari secara pengelompokan, kami membaginya menjadi 3, yaitu 1, demografis, tergolong menjadi pria dan wanita berusia 18 sampai 35 tahun yang menghargai fashion, seni, dan budaya. Kemudian kami kelompokkan yang kedua yaitu geografis, pasar utama di kota-kota besar dengan ekspansi ke pasar internasional yang memiliki minat tinggi terhadap fashion berbudaya. Kemudian yang ketiga psikografis, yaitu individu yang memiliki gaya hidup kreatif dan suka berekspresi melalui pakaian mereka. Dari ketiga segmen pasar yang kami tuju itu, kami akan sangat yakin kemana brand Kultura ini akan kami bawa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai founder daripada Kultura. Apabila materi daripada yang saya sampaikan mungkin banyak kekurangan, kami sebagai selaku atas nama brand Kultura sendiri membuka saran dan masukan dari teman-teman sekalian untuk membangun brand Kultura sendiri ini akan lebih maju ke depannya. Di pojok kanan ada kontak saya apabila rekan-rekan sekalian ingin menghubungi saya selaku founder, kemudian mengajak bekerja sama sebagai brand atau membuka pop-up stores. Mungkin kami membuka lebar tangan untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.